siang semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tugas super dari Galeri Art, mata kuliah super. Nama saya Felix Boy Soktrajoti, NIM saya 4. Gimana nih? Pengertian Galeri Art. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2003, galeri adalah sarana atau tempat, dapat pula diartikan sebagai tempat yang memamerkan karya seni tiga dimensional, karya seseorang ataupun sekelompok seniman, atau bisa juga didefinisikan sebagai rupa atau gedung tempat untuk memamerkan benda atau karya seni. Sesuai arahan. Strategi berikutnya yaitu dia membangun galeri art di Yogyakarta, yang dimana mereka menyajikan karya seni berupa alat musik, batik khas Jogja, dan juga berupa seperti mainan khas Jogja di sana yang dijual dan dipamerkan untuk turis dari luar ataupun dari dalam Indonesia. Yang berikutnya adalah di tempat saya survei, yaitu di Dekra Naskar. Lokasinya di Jalan Ayani di samping museum. Tempat ini menyajikan khas dari Kalimantan Barat, tapi khusus lebih ke kain batik seperti corak insang dan lain-lainnya yang dari adat Melayu, dan juga dari adat Dayak juga ada. Dan ini juga menyajikan seperti aksesoris tas, gelang, dan ini juga merupakan lokasi denangnya ini ya, lokasi denangnya. Yuyu pelayu biar kita enak. Berikutnya, dan ini dia berikutnya Galeri Art Semarang, Galeri Seni Semarang yang berlokasi di Semarang, dan ini memiliki dana seperti ini, luas, dan ini lebih didesain untuk menampung karya seni dari seniman di Semarang. Dan di sini juga tempat lokasi berkumpulnya para seniman dari pengrajin kayu, pengrajin kayu, besi. Tempat sampingnya juga. Lanjut ke berikutnya, ini dia tempat saya survei juga, yaitu di UKM Center Pontianak Kota. Di sini sama seperti di Dekra Naskar, menyajikan barang-barang seni khas Dayak yang bisa dijual juga, dan khas Melayu yang bisa dijual juga, seperti batik, kain, dan lain-lainnya. Ya, ini dia merupakan bagian denahnya. Di sini merupakan bagian paling ini pas di bagian kasiran, dan yang ini bagian area tangganya. Berikutnya lagi, dan ini dia karya galeri seni komunitas yang terletak di Bogor. Dia juga merupakan tempat penjualan karya seni khas Bogor, dan juga tempat penampungan ide-ide dari seniman-seniman di Bogor, dari merupakan lukisan, karya patung, dan juga karya batik khas Bogor. Dan juga mereka menjualnya. Kita lanjut juga ke studi kasus berikutnya. Ya, yang ini merupakan National Gallery di Singapura, di mana mereka lebih menekankan arsitektur model-model Eropa, dan juga mereka juga sama menjualkan mengisi galerinya dengan karya seni dari para seniman di sekitar sana, dan juga memajangkan dan juga menjualkannya. Oke, setelah kita lanjut ke, dan disinilah tampak lokasi wilayah saya, yaitu di Jalan Jenderal Ahmad Yani,
Dan di tapak saya ini berseberangan dengan gor di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Luas tapak saya itu adalah 40 meter kali 70 meter sebesar 280 meter. Lalu memiliki GSP 7 meter dan memiliki KLB 284 meter. Oke, kita lanjut ke yang Cuman mereng ini yang ini merupakan persyaratan ruang. Ini merupakan persyaratan ruang di mana saya memiliki 8 ruang dengan beberapa kategori, seperti ruang owner memiliki kategori privat, lobby memiliki kategori umum atau publik, lalu kasir memiliki kategori privat karena merupakan tempat penyimpanan uang dan ya itu kan. Lalu tempat pameran merupakan kategori publik dan tempat untuk rapat itu privat, lalu toilet itu publik, dan untuk ruang kerjanya itu merupakan semi privat. Dan ini untuk bagian penghawahan alami itu terdapat pada ruang kerja, toilet, dan ruang tunggu. Kalau yang buatannya itu terdapat di ruang owner, di lobi, kasir, ruang pameran, dan juga ruang kerja. Lalu untuk pencahayaan alami di ruang owner terdapat pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alaminya itu terdapat pada siang hari dan pagi hari. Untuk pembuatannya itu terdapat pada sore hari dan malam hari. Dan untuk lobi juga sama seperti itu. Lalu untuk kasir terdapat cahayaan buatan. Lalu untuk berdasarkan tingkat kebisingannya, untuk ruang owner itu rendah karena yaitu merupakan ruang pemilikannya, dan untuk yang lobi tingkat kebisingannya cukup tinggi karena lobi itu terletak di bagian luar. Dan untuk kasir tingkat kebisingannya rendah. Kasir dan ruang pameran itu tingkat kebisingannya rendah karena merupakan di dalam ruangan. Dan juga untuk tempat kerja kemungkinan kebisingannya tinggi karena mereka menggunakan mesin dan lain-lainnya. Lalu untuk 3 buka lembatan itu rata-rata kering semua kecuali yang di bagian toilet. Lalu untuk aromatikanya itu ya ada beberapa. Lalu ini adalah besaran untuk menghitung besaran ruang yang akan kita buat. Besaran ruang yang akan kita buat berdasarkan kebutuhan ruang. Untuk ruang owner kita membutuhkan 1. Lalu untuk ruang rapat kita butuhkan 1, dan ruang toilet kita butuhkan 1. Lalu untuk kasir juga 1, dan tempat untuk kerja atau karyawan kemungkinan butuh 2 karena ada yang kita buat privat dan semi privat. Lalu berdasarkan jumlah pelakunya itu untuk owner itu 1, lalu untuk ruang pameran itu adalah 20, untuk kasir itu adalah 2 orang, untuk kerja itu adalah 20 orang, dan untuk rapat itu ada 22 orang, dan toilet itu didesain untuk 6 orang. Lalu untuk kebutuhan furniturnya itu kita membutuhkan kursi, meja, dan lemari untuk ruang owner. Lalu untuk ruang pameran itu meja dan lemari. Lalu untuk kasir itu kursi dan lemari. Dan juga untuk ruang kerja itu kursi dan meja. Dan untuk kasir tadi itu kursi. Kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya itu adalah
kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang yang kita butuhkan ini adalah berdasarkan pelaku dan karakteristiknya, dan juga ada pola aktivitasnya seperti ruang owner, yaitu karakteristiknya itu adalah privat, dan pola aktivitasnya itu adalah mengurus-ngurus dokumen tentang barang yang dibuat dan juga yang dijual. Lalu ada kebutuhan ruangannya, yaitu misalnya owner itu ada kebutuhannya ruang untuk owner, yaitu ruang yang khusus buat ownernya itu sendiri. Dan untuk ruang kerja itu kategori semi privat dengan pola aktivitasnya adalah pembuatan barang, dan pola aktivitasnya itu adalah pembuatan barang. Lalu kebutuhan ruangannya itu adalah seperti WC, lalu tempat untuk karyawan menyimpan barangnya, berarti ruang karyawan atau ruang staff, lalu tempat untuk menyimpan alat-alat bekas mereka bekerja, itu ruang servis, lalu juga tempat untuk menyimpan barang-barang yang sudah mereka buat itu di gudang, dan juga tempat penyimpanan bekas-bekas mereka membuat atau yang sudah tidak bisa dipakai lagi, yaitu tempat pembuangan sementara. Ini merupakan analisa tapak, dan ini merupakan analisa tapak yang berupa vegetasi, yang dimana di tapak sebelumnya untuk vegetasi itu cuma ada di jalan sini-sini saja, yaitu jalan yang nggak terlalu ada di itu kita set tapak kita. Lalu untuk di solusinya itu saya membuat penambahan pohon di sekitar tapak saya. Dan berikutnya, untuk slide yang berikutnya ini dari analisa tapak saya ini merupakan kebisingan. Untuk modeling kebisingannya itu terletak di bagian depan dan juga samping, dan juga di sampingnya. Dan untuk solusi yang saya berikan itu membuat bangunan yang cukup kedap kedap suara, yaitu di bagian sini, itu di bagian tempat pameran dan tempat ruang owner dan juga ruang tunggunya, itu saya buat kedap suara, karena itu dibutuhkan untuk agar tidak terlalu bising ketika ada pengunjung. Berikutnya, untuk yang di slide berikutnya itu arah jatuh matahari. Untuk saya membutuhkannya itu untuk menentukan bagaimana yang perlu tertutup atau terhalangi oleh matahari dan tidak bagus, karena arah mataharinya yang seperti ini yang ke sini ya jatuhnya ya. Berarti saya akan membuat bangunan itu untuk modelingnya itu di sini itu adalah full kaca juga bisa, karena di sini tepat masuknya matahari area pagi dan untuk kesiangan. Dan untuk siang ini mungkin di sini akan saya buat atap yang cukup tertutup, dan sini juga sedikit cahaya dan sedikit kaca untuk masuknya matahari sore. Berikutnya, untuk drainase atau pembuangan air di sini cuma ada dua, yaitu dari samping dan juga dari depan ini, yang gorong-gorongan di samping jalan ini. Jadi karena drainasenya cukup sedikit dan juga tidak terlalu lebar, ini kemungkinan akan banjir ketika hujan. Jadi saya punya solusi gitu, yaitu dua, yaitu dengan menambahkan tinggi bangunan itu sehingga harus memerlukan tangga dan untuk menghindari cukup banjir, dan juga membuat drainase untuk mengalirkan air hujan nantinya itu dari sini ke belakang dan dari depan sini melalui samping lalu ke belakang juga ya. Seperti itulah yang saya. Itu merupakan cahaya buatan ini awalnya itu cuma ada dua lokasi, yaitu di bagian depan, yaitu di dekat jalan. Lalu saya ingin membuatnya itu untuk solusi saya itu berada di sekitar tapak saya, yaitu yang di sini, yaitu menyinari bangunannya nanti dan juga menyinari area pagi nanti agar tidak terlalu gelap dan juga nampak ketika malam harinya. Lalu
ini merupakan hubungan ruang yang saya buat, yaitu yang pertama itu ada area parkir, yaitu untuk area parkir dan juga untuk area parkir ini sama pos jaga ini dan lobi cukup berdekatan, sangat terkait erat. Area parkir dengan pos jaga ini sangat erat, dan area parkir ke lobi itu tidak terlalu erat, dan juga tadi untuk di area parkir itu ada lebih ya aku. Dan untuk di area parkir itu sangat berhubungan erat dengan area lobi dan juga area pos jaga. Sedangkan pos jaga itu terhubung erat dengan lobi, dan lobi itu langsung juga terhubung erat dengan kasir dan juga area pameran dan lain-lainnya ya. Dan untuk yang paling banyak berhubungan ini adalah area dan untuk yang di area lainnya seperti area ruang pameran dan lainnya itu juga memiliki hubungan yang erat dan juga tidak erat, dan memiliki hubungan yang sangat erat. Seperti area pameran dan area ruang kerja itu memiliki hubungan yang erat karena cukup bersebelahan, dan sampai ini merupakan diagram bubble, dan seperti ini adalah diagram bubble saya. Yang ini merupakan area parkir dan area lobi, dan di samping area lobi itu adalah pos jaga, yang dimana pos jaga itu berfungsi untuk menangani pencurian dan lain-lainnya. Dan juga ada fungsi ruangnya itu bukan kategori ruangnya, itu kategori yang kuning itu kategori service, dan yang biru itu kategori publik, dan biru muda itu kategori semi publik, dan yang oranye itu kategori semi privat, dan merah kategori privat ya. Dan ini merupakan organisasi ruang milik saya ya. Seperti ini dia, sama seperti yang Bapak tadi, cuma bedanya saya itu memiliki tambahan, yaitu di belakang sini untuk tempat sampah, tempat pembuangannya itu samping gudang di bagian belakang untuk meletak bekas. Lalu di slide berikutnya ini merupakan planting, yaitu meletakkan tadi dari organisasi ruang, dari merupakan organisasi ruang kita letakkan ke bagian tapak. Jadi seperti ini dia hasilnya. Ini merupakan angka-angkanya ini ya. Yang pertama itu area parkir, dan yang kedua itu merupakan pos jaga, yang ketiga itu merupakan area lobi, yang keempat itu merupakan ruang pameran, yang kelima itu merupakan ruang tunggu, 8 merupakan musola, 7 dan 6 itu merupakan WC dan kasir, 9 itu ruang kerja, dan 10 itu ruang karyawan. Dan itu juga memiliki kategorinya tersendiri, yaitu privat, semi privat, publik, semi publik, dan ini dia merupakan konsep transformasi milik saya. Saya mengambilkan bentuk gear jam ya, karena saya masih dari bentuk gear jam karena memiliki ruang yang unik untuk bagian itunya, untuk bagian ruang-ruangnya nanti, seperti bagian depan ini untuk bagian lobi bisa, dan bagian belakang ini bisa untuk tempat kerja dan lainnya. Dan karena saya memiliki ruang yang harus memiliki luas yang cukup panjang, jadi saya memiliki tambahan, yaitu di bagian belakang ini untuk ruang kerja sehingga menjadi seperti ini, dan bagian yang sampingnya ini untuk ruang gudang dan tempat sampah. Kenapa saya pisah? Karena itu untuk berikutnya, dan ini dia hasil dari transformasi bentuk milik saya.
yang saya ubah, yang saya sudah letakkan ruang-ruangannya. Untuk bagian depan ini merupakan lobi, dan bagian samping ini juga merupakan lobi. Dan untuk yang lingkaran ini merupakan area rapat dan juga bisa digunakan sebagai area seminar. Dan ini merupakan area musola. Dan yang di sini merupakan area owner. Di sini area ruang tunggu. Di sini area untuk penjualan souvenir atau penjualan merchandise-nya, seperti ya sesuai yang diproduksinya dan sesuai itunya. Dan sini tempat penjualannya dan juga tempat peletakan kasir dan lain-lainnya. Dan di sini juga merupakan WC-nya. Dan untuk area sepanjang ini merupakan tempat produksinya. Dan di sini merupakan tempat penyimpanan barang-barang karyawan seperti tas, handphone dan lain-lainnya. Dan samping tempat penyimpanan karyawan itu juga ada juga WC. Dan di samping WC itu juga langsung ada juga tempat gudang dan juga tempat untuk pembuangan atau tempat penyimpanan sampah sementara. Dan tapak milik saya dan ini seperti ini, di mana tempat parkirnya itu merupakan ada di samping sini, karena untuk memanfaatkan pintu yang ada di samping belakang, yaitu di sini. Lalu juga di depan sini parkirnya, dan ini juga bisa langsung di masuk sini juga untuk masuknya. Lalu di sini juga ada beberapa pohon untuk menambahkan vegetasinya, dan juga di sini ada parit untuk tempat drainasenya. Kebalik. Apanya? Ya, yaitu merupakan tampaknya. Untuk tampak depannya itu adalah yang ini, tampak depannya. Saya untuk tampaknya sini saya menggunakan atap miring, yaitu di bagian depannya, dan menggunakan atap dak untuk di bagian belakangnya. Di sini ini bagian belakang ya. Di sini dan di sini ini bagian belakangnya, dari tampak kiri dan tampak kanan itu saya menggunakan atap dak. Dan sedangkan di bagian depannya ini menggunakan atap yang miring yang membentuk segitiga. Jadi inilah tampak bagian depannya. Dan di sini sebenarnya harusnya ada pintu, modeling pintunya yang buka dua. Dan sini harusnya modeling kaca yang bisa melihat keluar di depan sini ya, kaca ya. Dan di sini juga kaca. Kita karena ini ruang tempat untuk souvenir dan untuk pembelian souvenir. Dan ini tampak bagian samping kiri. Ini adalah tempat musola. Seharusnya di sini ada bagian untuk sirkulasi udaranya nantinya. Dan sini juga artinya kaca. Dan untuk ruang owner juga harusnya ada kaca. Dan di sini untuk di ruang kerja ini harus ada kaca juga untuk udara alaminya itu masuk. Dan untuk di gudang ini kita menggunakan ventilasi kecil di sini, di sini. Dan ini untuk ruang tempat penyimpanan sementara ini juga ada pintu satu dan ventilasi kecil juga di sini. Tutup gimana dalamnya? Untuk di statement berikutnya ini tempat belakang. Ini kosongnya. Di sini ini ada ventilasi dan jendela kecil. Karena ini tempat karyawan. Dan di sebelah ini ada ventilasi karena ini tempat WC. Di sebelah ini kosong, dan di sini ada juga ventilasi kecil karena ini tempat. Bikin kalau aku yuk. Berikutnya lagi, ini tampak samping kanannya. Ini adalah tempat WC yang ini ya. Ini ada ventilasinya, dan ini untuk bagian area kerja yang sebagian samping kanan juga ada ventilasi. Lalu untuk di bagian sini juga terletak kaca, dan ini juga kaca karena ini tempat souvenir. Dan ini bagian pintu masuk ya. Pintu masuk ini harusnya ada pintu, dua buti, dan modeling kaca. Untuk yang yang tempat atasnya
atasnya ya. Muka atasnya itu hanya seperti ini dia bentuknya ya. Kotak dan juga seperti kunci gitu ya. Iya, Pak. Jadi orang, Pak. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Dah.